13 contoh simbiosis mutualisme dalam kehidupan sehari-hari. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama adalah kupu-kupu dan bunga. Interaksi antara bunga dan kupu-kupu merupakan contoh simbiosis mutualisme yang kerap kita temukan. Kupu-kupu yang mengisap madu dan nektar dari kelopak bunga akan membantu proses penyerbukan bunga. Masing-masing spesies mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa madu atau nektar, sedangkan bunga terbantu proses perkembangbiakannya. Contoh simbiosis mutualisme yang kedua adalah bunga dan lebah. Mirip dengan simbiosis kupu-kupu dan bunga, hubungan antara bunga dan lebah juga memberikan keuntungan yang sama. Ketika lebah mengisap madu dan nektar pada kelopak bunga, maka otomatis bunga akan terbantu proses penyerbukannya. Keuntungannya adalah lebah akan mendapatkan madu atau nektar, sedangkan bunga akan memperoleh keuntungan berupa bantuan penyerbukan untuk proses perkembangbiakannya. Contoh simbiosis mutualisme yang ketiga adalah burung kolibri dan bunga. Hubungan antara burung kolibri dan bunga adalah hubungan mutualisme. Burung kolibri mendapatkan nektar dan madu, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Contoh simbiosis mutualisme yang keempat adalah sapi dan bangau. Hubungan antara sapi dan bangau membentuk simbiosis mutualisme. Bangau memperoleh makanan berupa kutu, sedangkan sapi bebas kutu yang membuat rasa nyaman karena kulitnya tidak gatal. Contoh simbiosis mutualisme yang kelima adalah zebra dan burung oxpecker. Hubungan antara zebra dan burung oxpecker membentuk simbiosis mutualisme. Keuntungan burung oxpecker adalah mendapatkan makanan berupa parasit. Adapun zebra diuntungkan karena parasit di tubuhnya dimakan oleh burung oxpecker. Contoh simbiosis mutualisme yang keenam adalah kuda nil dan bangau. Burung bangau akan hinggap pada tubuh kuda nil dan memakan kutu parasit yang memberikan keuntungan bagi keduanya. Keuntungan bagi burung bangau adalah memperoleh sumber makanan berupa kutu pada kuda nil. Sedangkan kuda nil akan mendapatkan manfaat berupa berkurangnya kutu atau parasit pada tubuhnya. Contoh simbiosis mutualisme yang ketujuh adalah buaya dan burung plover. Buaya dibersihkan giginya dari sisa-sisa makanan sehingga buaya tidak terkena infeksi. Adapun burung plover dapat keuntungan yaitu mendapatkan makanan dari celah-celah gigi buaya. Contoh simbiosis mutualisme yang kedelapan adalah petani dan burung hantu. Petani memelihara burung hantu. Petani mendapatkan keuntungan keamanan tanaman padi dari serangan tikus. Sedangkan burung hantu mendapat makanan berupa tikus dari kebun atau sawah petani. Contoh simbiosis mutualisme yang kesembilan adalah manusia dan tumbuhan. Manusia dan tumbuhan adalah dua spesies yang saling membutuhkan satu sama lain. Pernapasan manusia yang menghirup oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dimanfaatkan oleh tumbuhan. Sedangkan tumbuhan yang menyerap karbon dioksida
akan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contoh simbiosis mutualisme yang ke-10 adalah zebra dan wildebeest. Zebra dan wildebeest adalah dua hewan yang hidup dalam habitat yang sama, yaitu padang sabana Afrika. Kedua spesies ini memiliki waktu migrasi yang sama dan berkumpul menjadi kawanan besar. Dalam hal makanan, zebra biasanya memakan rumput yang panjang, sedangkan wildebeest memakan rumput-rumput pendek. Contoh simbiosis mutualisme yang ke-11 adalah bunga rafflesia dan lalat. Bunga rafflesia adalah salah satu bunga yang dikenal menghasilkan bau tidak sedap atau bau bangkai. Kondisi alami ini dimanfaatkan oleh lalat untuk hinggap di sekitarnya dan mencari makanan. Keuntungan yang didapatkan dari hubungan ini adalah lalat mendapatkan makanan secara gratis dan bunga rafflesia mendapatkan keuntungan berupa bantuan penyerbukan. Contoh simbiosis mutualisme yang ke-12 adalah ikan badut dan anemon laut. Anemon laut akan melindungi ikan badut dan ikan badut akan menangkal ikan kupu-kupu yang suka memakan anemon. Ikan badut juga akan memakan invertebrata kecil yang melekat di tentakel anemon yang membahayakan anemon dan membantu membersihkan anemon dari kotoran seperti pasir dan sebagainya. Contoh simbiosis mutualisme yang ke-13 adalah burung jalak dan kerbau. Simbiosis mutualisme antara burung jalak dan kerbau barangkali menjadi hubungan yang paling sering dicontohkan. Jalak yang hinggap di tubuh kerbau akan mencari makanan berupa kutu-kutu kerbau. Kerbau juga akan terbantu karena kulitnya akan bersih dari kutu. Keuntungan dalam hubungan ini adalah burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu kerbau, sedangkan kerbau juga mendapatkan keuntungan karena berkurangnya rasa gatal akibat kutu pada kulitnya.